Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Maghrib yang berbahagia, rahimani wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa hadir kembali di majlis yang mulia ini, di rumah Allah Azza wa Jalla. Semoga duduknya kita termasuk kebaikan dan keberkahan yang Allah limpahkan kepada kita sekalian, yang akan kita tuai nanti ketika kita berjumpa dengannya, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan ampunan dosa yang diberikan kepada kita sekalian. Kita masih bersama faedah ilmu yang kita ambil dari kitab Al-Wadih yang ditulis oleh Fadlatul Syekh Dr. Muhammad Badi' Musa hafizahullah taala. Masih bersama pembahasan dari Kitabus Shalah, memasuki pembahasan yang ketujuh, yaitu al-khusyu' fi shalah, khusyuk dalam salat. Sebagaimana sudah kita dapatkan faedah di majlis-majlis yang lalu, bahwa manusia dalam melaksanakan salat yang Allah wajibkan kepada mereka dibagi sifatnya sesuai dengan cara mereka melaksanakannya menjadi 4 bagian atau 4 golongan. Yang pertama, golongan orang-orang yang salat tetapi mereka dicela oleh Allah, seperti disebutkan dalam hadis al-musi fi salatihi, yaitu orang yang buruk dalam salatnya. Maaf, seperti disebutkan dalam surat Al-Ma'un. Allah berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Wail, kata Allah, yaitu ungkapan celaan bagi orang yang salat. Itu orang-orang yang lalai dari salat mereka. Umumnya ulama tafsir mengatakan lalai dari salat mereka yaitu mengulur pelaksanaan waktunya, menunggu akhir waktu atau sudah lewat waktunya. Contohnya maghrib ini, mendengar azan maghrib tapi tetap santai dengan kegiatannya. Lalu ketika menjelang isya baru melaksanakan salat maghrib. Kemudian pergi lagi. Nanti isyanya menunggu akhir waktu isya. Begitu seterusnya. Maka bagi kita yang masih demikian salatnya, maka sudah ada gambaran dari ayat ini bahwa berarti kita bukanlah orang yang diinginkan oleh Allah dengan salat kita. Harus diperbaiki. Yang kedua, orang yang salat tapi secara hukum syariat belum melaksanakan salat. Jadi orang ini melaksanakan salat tapi secara syariat dihukumi belum melaksanakan. Seperti yang disebutkan dalam riwayat tadi, al-musi fi salatihi, orang yang buruk dalam salatnya. Seseorang pada zaman Nabi SAW pernah salat di masjid beliau, dan saat itu beliau sudah selesai salat dan sedang duduk di salah satu sudut masjid bersama sebagian sahabatnya. Ketika orang ini selesai salat, dia langsung menghampiri Nabi SAW lalu menyapa beliau. Dia katakan, "Assalamualaikum Rasulullah." Maka beliau menjawab, "Waalaikumsalam." Lalu apa kata beliau? "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Irji' fasalli artinya ulangi salatmu karena engkau belum salat. Padahal dia baru saja melaksanakan salat, tapi kata beliau alaihissalam, engkau belum salat. Maka dia ulangi semisal itu.
Ketika balik lagi menyapa beliau, beliau katakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Baru di kali yang ketiga dimatakan ya Rasulullah, inni lam uhsin illa hadza. Ya Rasulullah, aku tidak bisa salat lebih baik dari salatku ini. Maka beliau mengajari orang ini salat agar tumakninah dalam setiap rakaat. Dan kita sudah mendapatkan penjelasan bagaimana bentuk tumakninah. Ini yang kedua. Jadi dia melaksanakan salat, tapi dalam syariat dianggap belum melaksanakan salat. Maka merugi. Yang ketiga, sabda Nabi kita SAW menyebutkan, inna hadakum lisalli thumma lansarifu minha fala yuqbalu minha illa 'ashruha wa la tus'uha wa la thumunuha wa la subu'uha wa la sudusuha wa la nusfuha. Atau kama qala sallallahu. Seseorang dari kalian melaksanakan salat lalu dia meninggalkan salatnya, itu selesai. Namun tidak diterima dari salatnya itu kecuali hanya 10%-nya, atau 20, atau 30, atau 40, atau 50% maksimal, setengahnya. Ini sudah baik. Walaupun belum seperti yang diinginkan oleh Allah. Kemudian yang terakhir, Allah firmankan surat Al-Mu'minun di awalnya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatim khashi'un. Sungguh beruntung dan berbahagia orang yang beriman, itu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Ini yang diinginkan oleh Allah. Ini akan kita ambil pembahasannya insyaallah faedahnya dari apa yang dituliskan oleh penulis Hafidh Ta'ala. Beliau katakan, as-salatu a'zam faraid al-Islam ba'da syahadatain. Salat merupakan kewajiban dalam Islam yang paling agung bagi setiap muslim setelah 2 kalimat syahadat. Di manakah agungnya salat? Yang pertama, di dunia ini sebagai cermin dari iman seseorang. Kita akan tahu, kita akan kenal orang ini beriman dalam kehidupan dengan salatnya. Kalau seorang masih salat, dia beriman. Atau seorang muslim. Sebagaimana sabda Nabi kita SAW menyebutkan, al-ahdul ladzi bainana wa bain as-salah, faman taraka faqad kafar. Batas antara kami dengan mereka, yaitu non-muslim, adalah salat. Maka barang siapa meninggalkannya, berarti dia telah kafir. Ini barangkali istilah kafir di sini sebenarnya bukan istilah yang membuat alergi. Namun sebagian orang menganggapnya ini sesuatu yang buruk. Istilah kafir ini istilah dari Allah untuk orang-orang yang enggan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Untuk yang mau atau lahir dari orang tua yang muslim, maka namanya mukmin atau muslim. Ini pembagian manusia oleh Allah dan kita dapati puluhan ayat bicara demikian. Adapun yang tidak boleh itu adalah menghukumi kafir bagi orang yang berada dalam Islam, itu tidak boleh. Dan yang berhak menetapkan demikian adalah penguasa, pemerintah, lewat mahkamahnya yang ditunjuk. Jadi hadis yang mulai ini berkata faqad kafar, dia telah kafir, yaitu secara penampilannya. Dia tidak sholat, maka itu sifatnya orang kafir. Bukan sifatnya orang muslim. Kalau muslim beriman, sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, sholat menunjukkan akan kesolehan seseorang. Kesolehan seseorang. Oleh karena Allah menyebutkan di surat An-Nisa, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Keji dan munkar perbuatan buruk. Jadi kalau salat mencegah perbuatan buruk, maka orang itu adalah orang yang saleh. Jadi kalau kita ingin tahu teman kita saleh atau tidak, lihat salat tidak. Ketika datang waktu salat.
Ini yang kedua. Yang ketiga, salat yang dikerjakan seseorang sebagai hubungan antara hamba dengan Allah. Mengikat hubungan antara hamba dengan Allah. Nabi kita bersabda SAW, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbi wa wasajid. Faksuru fi du'a. Jarak terdekat antara hamba dengan Tuhannya Allah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah ketika sujud untuk berdoa. Maka Nabi SAW menjelaskan di sini keadaan terdekat hamba dengan Tuhannya Allah Azza wa Jalla ketika dia sujud dan sujud dalam sholat. Maka berarti seorang hamba ketika dia salat, dia punya hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Ada saat-saat dekat dengan Allah. Ini agungnya salat dalam kehidupan dunia. Agungnya salat di akhirat. Yang pertama kata Nabi SAW, was-salatu burhan. Salat adalah burhan. Burhan itu dalil yang menjelaskan, yang menunjukkan sebagai seorang muslim di hadapan Allah dengan salatnya. Dan di antara syarat-syarat yang kita sebutkan adalah berwudu. Dan dengan wudu ini anggota badan seorang muslim bercahaya. Yang kata Nabi SAW, inna ummati yusharuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Oh, kamu kalau sesungguhnya umatku nanti di akhirat akan dikumpulkan tubuh mereka bercahaya bekas dari wudu-wudu mereka. Maka dikenal orang ini orang yang salat dari wudunya tadi di akhirat. Yang kedua, salat sebagai penentu dari nilai amal seseorang. Karena salat adalah amal pertama yang dihisab. Jika salat seorang ketika dihisab memenuhi standar yang Allah inginkan, maka amal yang lain akan mengikuti. Bila salatnya tidak dianggap, kata sebagian ulama, yang lain tidak dianggap oleh Allah. Menjadi kunci. Nabi kita bersabda SAW, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamati min amalihi salatuhu. Amal pertama yang akan dihisab dari hamba oleh Allah pada hari kiamat adalah salatnya. Wa in kamulat qubilat sa'iru amali. Maaf, wa in kamulat qubilat wa qubilat sa'iru amali. Oh, kamu qasas. Amal pertama yang akan dihisab dari hamba oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salat sempurna diterima dan diterima seluruh amalnya. Wa in naqasat wa in ruddat sa'iru amali, dan jika ditolak seluruh amalnya. Wa in naqasat, dan jika kurang sempurna, Allah menyebutkan kepada para malaikat, unzuru li'abdi hal lahu min nafilah. Lihatlah hambaku ini apakah dia punya amal yang sunnah. Dari salat sunnah punya tidak dia. Kalau punya disempurnakan salat wajibnya, baru setelah itu ke amal yang lain. Ini yang kedua. Yang ketiga, salat katakan agung bisa menghindarkan pelakunya dari ancaman azab Allah. Seperti al-firmankan di surat Al-Mudaththir. Ketika di surga bertanya pada temannya ahli neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam nakum minal musallin. Mengapa kalian bisa masuk neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dulu tidak salat. Mereka menjawab, kami dulu tidak salat. Maka salat mencegah seseorang dari ancaman azab. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan tentang salat yang dikatakan agung. Maka dikatakan, "Qad ja'alallahu sifatil mu'minin al-muflihin mabdu'atan bil khusyu' biha." Dan Allah telah menjadikan sifat orang beriman yang beruntung di akhirat. Banyak sifatnya,
Tapi yang pertama disebutkan adalah khusyuk dalam sholatnya. Menunjukkan bahwa kekhusyuan dalam sholat perkara yang sangat penting. Nanti akan kita ambil faedah insyaallah bagaimana sholat kita bisa khusyuk. Allah firmankan surat Al-Mu'minun di ayat yang pertama dan kedua, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh beruntung dan bahagia orang yang beriman. Itu orang-orang yang khusyuk dalam salat mereka. Beliau katakan, wa yuhmalu jawazu ba'dil a'mal mimma huwa min a'mal ghairis salat. Khusyuk ini bisa juga diperuntukkan bagi amal-amal lain selain daripada salat. Wa ibahatu fi shalah 'ala al-hajati wa darurah, sedangkan disebutkannya khusyuk dalam salat di sini maka sesuatu yang sangat dibutuhkan dan penting. Maknanya yang disebutkan di sini, setiap ibadah harus khusyuk. Apa itu khusyuk? Fokus dengan apa yang dilakukan, tidak ada pikiran lain selain amal dikerjakan, dan tidak ada kegiatan atau apapun selain dari amal dikerjakan. Contohnya kita baca Al-Quran, fokus baca Al-Quran. Tidak ada pikiran apapun. Hatinya berusaha memahami apa yang dibaca. Sehingga bisa sedih, bisa senang, bisa takut. Itu khusyuk. Beliau katakan juga, fabiqadri ma yahsulu fi salatil 'abdi min khalal, maka menjadi alat ukur dari apa yang dicapai seorang hamba dalam salatnya berupa kesempurnaan atau cacat, au naqsin atau nilai-nilai yang kurang, biqadri ma yanqusu min ajriha, maka demikian pula pahalanya akan berkurang. Seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, golongan yang ketiga, seseorang di salatnya ada yang 10%, ada yang 20%, sampai ada yang 50%. Maka salat terdiri dari dua unsur. Unsur batin dan unsur lahir. Unsur batin yaitu hati. Hati ini apabila seorang ingin khusyuk, yang buahnya adalah ikhlas, yaitu menghadirkan 3 perasaan dalam hati ketika sholat. 3 perasaan atau 3 keadaan. Ini mungkin sulit, kecuali kalau kita pernah mengalaminya di dunia bersama manusia, tinggal dialihkan kepada Allah. Apa itu? Yang pertama, rasa cinta. Yang kedua, rasa harap. Yang ketiga, rasa takut. Pernah mengalami Bapak Ibu? Pada manusia? Pernah. Orang suami cinta pada istri, istri cinta pada suami. Orang tua pada anak, anak pada orang tua, begitu. Lalu bagaimana pada Allah? Dialihkan pada Allah ketika salat. Maka cinta itu wujudnya adalah ikatan hati dengan yang dicintai, dibuktikan dengan ketaatan yang segera dan serius, diikuti dengan pengorbanan, dan rasa tidak suka bila yang dicintai mendapatkan keburukan. Ini cinta. Jadi ketika kita misalkan mendengarkan adzan, langsung pergi ke masjid untuk sholat, bersegera, maka terbukti cinta. Kita korbankan apapun yang kita miliki dari dunia. Dan kita tidak suka bila ada suatu perbuatan yang tidak disuka oleh yang kita cintai. Ini yang pertama, menghadirkan rasa cinta yang penuh pada Allah. Kemudian harapan.
Rasa harap tidak ada kecuali hanya pada Allah. Mendengar suara fulan, suara fulana, tidak peduli. Karena harapan saya hanya kepada Allah saja. Yang ketiga, rasa takut. Tidak ada rasa takut pada makhluk kecuali pada Allah. Dan ini sudah dibuktikan para ulama kita dahulu. Ketika salat, dihadirkan seekor harimau yang lapar, tidak menyentuh sedikit pun. Karena takutnya kepada Allah. Sehingga takut pada makhluk hilang saat itu. Beda dengan kita, ya tidak? Kalau kita bagaimana? Langsung batal salatnya. Berarti rasa takutnya belum penuh pada Allah. Masih pada makhluk. Sehingga tidak khusyuk. Maka semakin sempurna ketiganya, sempurnalah khusyuknya secara jiwa. Dan itu sudah setengah nilai salat. Hati ini setengah nilai salat. Kemudian dilihat setengahnya dari sisi fisiknya. Tentang bacaannya, tentang amalannya, gerakan-gerakannya. Yang kita sebutkan tadi. Sehingga penulis dan para ulama merinci kegiatan-kegiatan salat. Ada rukun, ada syarat dulu, ada rukun, ada wajib, ada sunnah, ada yang makruh, ada pembatal. Ini agar salatnya sempurna secara fisik. Maka ketika seorang salat, tangannya bergerak ke arah kepala, berkurang nilai salatnya. Berapa nilainya? Allah alam bisawab. Mungkin 0, sekian persen. Ketika juga pikiran kita beralih ke rumah, beralih ke pekerjaan, maka berkurang nilai khusyuknya 0 sekian persen. Tinggal dikalkulasikan berapa. Sehingga kalau kita terbiasa menilai begitu, sebelum salam kita akan sadar, ya Allah, nilai salat saya mungkin 20% juga sudah bagus. Sehingga bagaimana? Sebelum salam minta pada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang diajarkan Nabi SAW. Agar ibadahnya dijadikan sempurna. Atau berdoa, wa an a'mala salihan tardahu. Agar aku bisa beramal saleh yang kau ridha. Maka keluar, Allah jadikan sempurna salatnya. Itulah keadaan salat untuk bisa khusyuk. Kemudian penulis katakan, wa Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul inna ar-rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa 'ashru salatihi tis'uha thumunuha sub'uha wa sudusuha wa khumsuha wa rubuha wa thuluthuha wa nisfuha. Tadi kita sebutkan dalam hadis Imam Abu Dawud. Sehingga seorang dia selesai dari salatnya dan tidak dituliskan pahala dari salatnya kecuali 10%-nya. Atau 20, atau 30, maka maksimal setengahnya. Bal qad yatahawwalul wa'du ila wa'id. Bahkan kata beliau, orang yang salat pasti mendapatkan janji pahala. Salat. Tapi berubah menjadi ancaman. Contohnya tadi yang disebutkan Surat Al-Ma'un. Fanqalibu raja'u thawab ila 'urdihi ila 'urdatin lil 'iqab. Sehingga harapan pahalanya berputar 180 derajat menjadi ancaman azab dari Allah. Berfirmankan fawailul lil musallin. Maka celaka bagi orang salat alladzina hum an salatim sahun. Itu orang-orang yang lalai dari salat mereka. Yang tadi sudah kita sebutkan pembagian dari jenis-jenis orang yang salat. Maka jangan sampai seperti itu. Oleh karena waspada ketika kita ibadah dengan apa yang Allah perintahkan, ini kebaikan. Amal saleh. Tapi bisa jadi amal itu menjadi sebab azab seseorang. Ini perlu kita waspada. Menjadi sebab azab seseorang. Kapan?
kalau kita ketika melakukannya tidak memperhatikan aturannya atau menyepelekannya atau dianggap suatu main-main saja. Kita miris ketika setiap datang Ramadan mesti merebak apa itu? Semacam rasa bangga dengan salat yang begitu cepat dalam tempo yang sangat singkat. Padahal penjelasannya begitu gamblang dari Nabi SAW. Maka jangan kita berbuat seperti itu. Ini pentingnya kita memahami bagaimana melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang Allah ridha. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan tentang perjalanan usia manusia dari anak-anak, kemudian pemuda, kemudian 40 tahun, dan seterusnya, Allah firmankan di surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15, hatta idza balagha arba'ina sanah, sehingga anak manusia bila sudah sampai usia 40 tahun, nah ini catatan bagi kita semua. Kalau sudah sampai 40 tahun, maka fokus amalnya di antara disebutkan di ayat ini, wa an a'mala salihan tardah, dan agar aku bisa beramal saleh yang kau ridho ya Allah. Bukan lagi aku yang penting amal saleh, tidak, tapi berpikir bagaimana Allah ridho dengan amal saya ini. Itu penting. Usia berapa? 40 tahun. Nah, sudahkah kita ketika sampai 40 tahun berpikir salat saya begini ini Allah ridho atau tidak? Pernah berpikir? Belum. Maka salat yang Allah ridho itu adalah pertama, bila salat dikerjakan dengan iman. Tanya salat di sini, seluruh amal dikerjakan karena iman. Seperti yang sebutkan Nabi SAW tentang saum Ramadan karena iman. Yang kedua, dikerjakan karena ilmu. Yang tadi sudah disebutkan tentang salat ini contohnya. Oh harus begini, oh harus begitu, oh tidak boleh begini, dengan ilmu. Yang ketiga, harus ikhlas. Ikhlas itu harapannya murni dari Allah untuk mendapatkan pahala akhirat, bukan dunia. Kita pernah dengar suatu masjid memberikan sayembara bagi yang bisa sholat 5 waktu dalam tempo 1 bulan, tidak pernah telat, maka mendapatkan tiket umroh gratis. Berlomba datangnya. Untuk apa itu? Untuk dunia. Tapi kita yang tidak pikir, saya datang sholat awal waktu, tepat waktu, 5 waktu, karena saya melaksanakan perintah Allah dan berharap pahala darinya. Maka siapapun yang demikian, Allah berikan dunianya lebih dari yang lain. Tapi dia tidak peduli. Ikhlas. Yang keempat, menjadikan amalnya mengikuti Nabi SAW. Karena beliau sabdakan contohnya salat, sallu kama raitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan yang kelima, merasa senantiasa dipantau oleh Allah. Diawasi gerakan kita, ucapan kita, keadaan niat kita dipantau oleh Allah. Allah firmankan surat Fajr, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu Allah senantiasa memantau. Nah, kalau salatnya demikian, itulah salat yang Allah ridha. Demikian juga dengan ibadah yang lain. Nah, pertanyaannya, sudah belum kita seperti itu? Kalau sudah, alhamdulillah berarti ada bekal. Kalau belum, ya berarti kita perbaiki. Oleh karenanya, sebutkan dan hikmahnya usia 40 tahun. Karena kata para ulama, manusia itu kalau sudah 40 tahun, pikiran dunianya sudah bagaimana? Sudah lewat. Fokusnya hanya kepada bekal akhirat. Tapi ketika seorang jauh dari ilmu, jauh dari ulama, jauh dari ibadah, ya yang melekat di benaknya tetap dunia. Nah, ini barangkali sedikit faedah. Beliau katakan, inna ruhas salati wa lubuha, inna ruhas salah wa lubbaha huwal khusyu'.
wa hudurul qalbi fiha. Sesungguhnya roh itu yang menentukan hidupnya jasad. Dan lubbaha, yaitu intinya salat adalah khusyuk dan hadirnya hati. Khusyuk dan hadirnya hati. Jadi kalau kita salat, ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita hadirkan hati. Ucapan Allahu Akbar ini maknanya apa? Bukan sekedar terjemahnya, bukan makna. Beda terjemah dengan makna, beda. Terjemah itu ahli bahasa. Makna itu yang terkandung dalamnya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maknanya tidak boleh ada yang diingat saat ini kecuali Allah. Tidak boleh ada yang diagungkan saat ini kecuali Allah. Allah yang harus saya senantiasa ingat. Yang selalu saya inginkan. Nah itu Allah Akbar. Kemudian kita baca dari istiftah. Allahumma ba'id baini. Ya Allah jauhkan antara aku dengan dosaku. Maka ingat dosa-dosa kita. Sedih kita. Minta agar dijauhkan, diampuni oleh Allah. Kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung kepada Allah dari syaitan yang terlaknat. Di mana kita sering tergoda oleh syaitan. Semoga setelah ini atau saat ini dilindungi oleh Allah. Baca bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya sampai assalamualaikum. Hati kita fokus dengan bacaan salat kita. Pikiran-pikiran yang biasa hadir hilang sedikit demi sedikit. Nah ini harus dibiasakan agar salat kita menjadi khusyuk. Beliau katakan juga kama yurwa an ba'di salaf. Sebagian diriwayatkan dari sebagian ulama terdahulu, waqad ra'a rajulan ya'bathu biyadihi fi shalah. Suatu hari beliau melihat ada seorang ketika salat sibuk dengan tangannya, main-main tangan. Nah, biasakan kita bunyikan tangan, gitu kan? Nanti ini lagi, digaruk-garuk lagi. Yang jenggotnya panjang, mainan jenggot. Atau mainan mata. Ada saja. Maka melihat orang seperti itu, faqal mengatakan law khasha'a qalbu hadza khasha'at jawarihuh. Seandainya hatinya khusyuk, badannya juga khusyuk. Coba sekali saja, mungkin perlu eksperimen, percobaan. Pernah ketika sholat ada yang gatal, Bapak Ibu? Pernah? Coba jangan dihiraukan. Perhatian hati kita jangan kepala yang gatal, jangan. Tapi perhatikan pada tempat sujud kita. Kira-kira lambat laun hilang tidak? Hilang. Ada nyamuk menggigit di tangan. Jangan tergoda untuk memukul. Ya tapi Ustaz, darahnya kan makan, biarkan. Nyamuk satu itu darahnya berapa sih yang diambil? Biarkan. Kira-kira akan terasa tidak gatalnya? Tidak. Seperti itu. Itu mengalihkan perhatian dari sesuatu yang menyimpangkan salat kepada yang menghantarkan salat menjadi khusyuk. Itulah khusyuk. Yang dikatakan kalau hatinya khusyuk, anggota badannya juga khusyuk, tidak akan bergerak. Karena anggota badan ini dikendalikan oleh keinginan hati. Maka fokusnya kita melatih hati kita. Dikatakan walaqad wa'adallahu ta'ala al-musallin al-khashi'in bi'adzali thawab wa 'azami ajr. Sesungguhnya Allah telah memberikan janji pada orang yang salat yang khusyuk dengan pahala yang berlipat dan besar. Disebutkan dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau katakan sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Imam Muslim, ma min imri'in muslim tahduruhu salatun maktubah. Tidaklah seorang muslim saat hadirnya waktu salat wajib fa yuhsinu wudu'aha. Lalu dia berwudu dengan wudu yang baik. Sudah kita pelajari. Wudu yang baik. Wa khusyu'aha, lalu khusyuk dalam salatnya. Wa ruku'aha, dan khusyuk dalam ruku'nya. Illa kanat kafaratun lima qablaha minadh-dhunub ma lam yu'ti kabiratan
maka salatnya itu menjadi penghapus dosa sebelum salat tersebut, dengan catatan dia tidak menghadirkan dosa besar, tidak berbuat dosa besar. Wa dzalika daru kullu, dan itu berlangsung sepanjang masa. Jadi salat penghapus dosa. Catatannya tidak berbuat dosa besar. Bapak Ibu berbuat dosa besar tidak? Tidak merasa? Iya, kalau riba, zina, judi, alhamdulillah kita tidak. Tapi ada dosa besar yang sering kita lupa. Apa itu? Ghibah. Ghibah, kadang kita bicarakan orang lain tanpa sadar, ringan sekali. Ini contoh. Baik, berikutnya beliau katakan, Wan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khamsu salawatin iftaradahunna Allah Ta'ala man ahsana wudu'ahunna wa sallahunna liwaqtihinna wa tamma ruku'ahunna wa khushu'ahunna kana lahu 'ala Allah ahdun an yaghfira lahu wa man lam yaf'al falaysa lahu 'ala Allah ahdun in syaa ghafara lahu wa in syaa 'adzabah. Kata Nabi SAW, salat 5 waktu yang Allah wajibkan, maka barang siapa, nah ini berarti syarat yang perlu kita perhatikan. Salat 5 waktu yang Allah wajibkan, maka barang siapa mengerjakannya dengan sempurna wudunya, salat pada waktunya, tidak di akhir, menyempurnakan rukuknya dan khusyuknya, maka itu menjadi ikatan bagi Allah, itu janji untuk mengampuni dosa pelakunya. Dan barang siapa tidak bisa menghadirkannya, maka Allah tidak menetapkannya untuk mengampuni dosanya. Dan jika Allah menghendaki, akan diampuni, jika tidak mengazabnya dulu. Jadi salat ternyata sebagai jaminan dari Allah agar dosa kita diampuni. Kemudian beliau katakan, Wan Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala man tawadda fa ahsana wudu'ahu, barang siapa berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya, tsumma shalla rak'ataini, kemudian salat 2 rakaat, la yasu fihima, ketika salat 2 rakaat itu dia tidak lalai dalam hatinya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Salat apa namanya ini? Yang kita kenal syukrul wudu. Salat 2 rakaat setelah wudu, baik siang atau malam. Dengan catatan wudunya baik, ketika salat tidak terbersit bisikan dalam hati. Kan kadang ada lagi salat, nanti habis ini mau ke warung empal dulu limpal. Nah, kan gitu, terbersit di hati. Atau itu tembok kok warnanya sudah mengelupas ya. Kenapa tidak segera dicat? Terbersit di hati. Pernah begitu? Atau kadang kita lihat lantai, biasa kita lihat, kok lantai ini motifnya baru lihat ini kayaknya. Nah, itu syaitan. Maka usahakan yang seperti itu dihilangkan. Kalau ada, segera ditepis. Itulah khusyuk dalam salat. Beliau katakan juga, waqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-musalli in ahassa bi talbisi syaitan alaih. Demikian juga Nabi SAW pernah memerintahkan orang yang salat ketika merasa dirinya diganggu oleh syaitan, dibisik-bisiki. Wal hailula bainahu wa baina qiraati wa khusyu'ihi. Sehingga syaitan menghalangi antara bacaannya dan khusyuknya. An yasta'idza billahi minhu, agar beristi'adzah kepada Allah, wa yatafillu an yasari talatan, dan meludah ke kiri 3 kali. Jadi kalau kita salat, baik jadi imam atau sendiri, salat Allahu Akbar, lalu datang syaitan mengganggu. Kamu tahu tidak salat itu yang mewajibkan siapa? Allah. Lalu Allah ibadahnya apa? Masa Allah tidak ibadah? Allah ibadahnya kepada siapa? Nanti dari syaitan. Segera kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lalu maaf, meludah ke kiri 3 kali. Ya, kalau di sini kan berarti tidak boleh, tapi pakai tisu. Hingga kita siap tisu. Kemudian beliau katakan,
terakhir, poin yang terakhir dibawakan di sini. An Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu annahu atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Beliau pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yulabbisuha alayya." Syaitan telah mengganggu salatku dengan bacaanku sehingga aku bacaannya kacau hafalanku. Faqala Rasulullah SAW, dzaka syaitan yuqalu khinzab. Itulah syaitan yang bernama khinzab. Jadi syaitan pengganggu salat namanya khinzab. Syaitan yang ada di kamar mandi namanya khubuth dan khaba'ith, ada jenis-jenisnya. Namanya khinzab kata beliau. Fa idza ahsastahu fata'awwadz billahi minhu. Jika engkau merasakan itu ada gangguan, berlindunglah kepada Allah. Wattafil ala yasarik talatan, dan ludahlah ke arah kirimu 3 kali. Qal fa fa'altu dzalika fa adhabahu Allah anni. Aku lakukan maka Allah hilangkan itu dariku. Ini petunjuk dari Nabi SAW agar kita bisa salat khusyuk. Demikian barangkali, semoga senantiasa menjadikan salat kita salat yang khusyuk dan ibadah kita ibadah yang diridhai dan menjadikan bekal terbaik bagi kita ketika berjumpa dengannya, yang menjadi sebab dosa kita diampuni dan dimaafkan salah kita, dan kemudahan untuk bisa melihat wajahnya di surga kelak. Wallahu lidzal qadir alaih. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.